doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit, gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Oh, Syekh ini kok bisa-bisa aja? Bukan, kata Allah itu. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah, amin saja, terserah, nggak dijawab. Yang benarnya amin atau amin? Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, jujur. Amin, berilah jaminan. Amin, ammana yu'aminu. Amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi. Waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin, kabulkanlah ya Allah. Amin, itu yang betul. Apa artinya amin? Apa artinya amin? Sudah, saya sudah ngajukan 5 kali pertanyaan dan semuanya Anda jawabannya ngarang semua gitu kan. Baik, saya kasih tahu ya, kita buat perjanjian, setiap tidak menemukan jawaban cukup katakan wallahu a'lam. Jelas? Apa artinya amin? Allah kuatnya amin. Saya tutup sampai sini ya. Saya akhiri. Amin itu bukan sekedar ya Allah kabulkan, tidak. Kalau cuma dikabulkan itu bahasanya istajib. Istajib, ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan, istajib. Amin itu kalimat amin ya, seakar dengan amana, amina dan seterusnya. Secara singkat saja supaya nggak panjang lebar. Secara singkat, amin itu permohonan akan terkabulnya satu hal. Permohonan akan terkabulnya suatu hal setelah menempuh ikhtiar sesuai aturan yang ditetapkan. Permohonan akan terkabulnya satu hal setelah menempuh ikhtiar sesuai aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan.
Jelas sampai sini? Baik. Tolong catat dalilnya dalam kurung hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Hadisnya qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang perhatikan ya. Sekarang perhatikan. Ketika Anda mengatakan amin, itu bukan sebatas kalimat terjemahannya ya Allah kabulkan, bukan. Jadi Anda memohon kepada Allah supaya dikabulkan nikmat-nikmat tadi, kemudahan hidup, kenyamanan, ketentraman, bisa masuk surga dengan segala turunan tadi. Tapi ingat, permohonan Anda dikabulkan ini terikat mau dan tidaknya Anda berikhtiar. Kalau Anda mau berikhtiar mewujudkannya, Allah akan kabulkan. Tapi kalau Anda seringkali mengatakan amin, tidak mau berikhtiar sesuai dengan ketentuan Allah, tidak akan diberikan oleh Allah. Makanya saya sering katakan ketika Anda mengatakan amin, saya katakan tidak cukup dengan amin. Anda harus menempuh ikhtiar dulu, karena amin itu diikat dengan kalimat ikhtiar. Makanya kemudian di hadis qudsi, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perhatikan ikatannya. Ikatannya perhatikan. Iyyaka na'budu. Na'budu ini ikhtiarnya. Baru kemudian nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu. Jadi kalau Anda bekerja, niatkan sebagai ibadah. Anda makan, niatkan sebagai ibadah. Anda antar anak, niatkan sebagai ibadah. Datang tamu datang, Anda bikin minuman, bikin makanan, niatkan sebagai ibadah. Semuanya lillah. Ya, semuanya lillah. Ketika Anda kerjakan semua itu karena Allah, kemudian Anda punya kebutuhan, wa iyyaka nasta'in, lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Kata Allah, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar ibadahnya, apapun yang dia inginkan, aku pasti akan berikan. Apapun yang dia inginkan. Bahkan ada orang yang belum meminta, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin benar wa iyyaka nasta'innya, kalimat aminnya, maka setidaknya kita harus perbaiki cara ibadah kita sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Minimal dalam sholat. Jadi kalau Anda ingin dikabulkan saat minta dalam sholat, sholatnya perbaiki. Jangan-jangan selama ini sholat, tapi cara sholat kita tidak diinginkan oleh Al-Quran, tidak seperti tuntunan Rasulullah SAW. Jelas di sini? Baik, saya ingin pastikan dulu sebentar. Paham mulai ini? Dari awal sampai akhir paham insyaallah? Jelas? Baik. Kalau sudah seperti itu, kita juga tenang untuk menyampaikan, kan? Karena persoalannya bagi saya ini, bagi kami para pengajar itu suka dilema sih. Kalau kami mesti ada ilmu harus disampaikan dan jelas, kan? Tapi belum selesai sampai situ. Kalau kami nggak ajarkan, kita salah menyembunyikan pengetahuan. Tapi kalau kami ajarkan, harus kami amalkan dulu. Sebab kalau saya ngajarkan, saya nggak amalkan, disebut oleh Quran kekurangan akal. Ya, jadi bermasalah gitu kan, kita nggak ada pilihan dan nggak bisa mengundurkan diri gitu kan. Ini persoalannya. Jadi saya selalu ingin memastikan apa yang kita pelajari tolong pahami dengan baik. Kalau Anda belum paham silahkan tanyakan, bisa saya bantu silahkan, saya bantu semaksimal saya bisa lakukan. Ya, saya berusaha, ya saya datang sendiri, saya masuk, saya terangkan, gitu kan? Masya Allah, saya tuliskan sendiri, saya hapus sendiri, gitu kan? Dan macam-macam. Yang penting antum paham lah. Kalau dengan semua itu belum juga paham, ya tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi mesti saya sampaikan.